Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat melibatkan 63 anggota Polri, yang kemudian dari 63 anggota Polri tersebut 35 sudah diperiksa dan ditetapkan melanggar kode etik, dan 7 ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Ada berita yang terakhir saya dapat bahwa dari 7 tersangka obstruction of justice atau upaya yang menghalangi proses penyidikan pembunuhan atau tewasnya Brigadir Joshua, ada 4 orang yang sudah diperiksa, kemudian 3 orang masih tersisa. Nah, 4 orang ini sudah diperiksa di sidang Komisi Kode Etik Polri, kemudian sudah mengajukan banding. Tersisa 3 orang lagi yang akan diperiksa minggu depan, akan diperiksa, dan kita nggak tahu apakah nanti 3 orang ini akan mengajukan banding atau tidak. Saya mendapatkan berita dari merdeka.com ya. Judulnya seperti ini: Brigjen Hendra dan 2 tersangka obstruction of justice jalani sidang kode etik pekan depan. Kemudian sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP terhadap 7 tersangka obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat dilanjutkan pekan depan. Untuk terkait sidang kode etik obstruction of justice mungkin akan dilanjutkan minggu depan, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat jumpa pers di Mabes Polri. Sampai saat ini sidang perkara obstruction of justice menyisakan 3 orang, yakni mantan Karo Paminal Propam Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Wakaden B Ropaminal Div Propam Polri AKBP Arif Rahman, dan mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Dit Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Semuanya akan menjalani sidang etik pekan depan. Oke, berikutnya ya. Sementara untuk 4 tersangka obstruction of justice telah diputuskan dengan status pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, meski kemudian melakukan upaya banding, gitu maksudnya ya. Di antaranya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, mantan Kasubag Riksa Baga Etika Rowa Prof Div Propam Polri Kompol Baikuni Wibowo. Kemudian mantan Kasubag Audit Baga Ketika Rowa Prof Divisi Propam Polri Kompol Cuk Putranto, dan mantan Kepala Detasmen A Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri Kombes Agus Nurpatria. Sementara untuk sidang etik Kamis 8 September mantan Paur Subagus Sumda Bang Renmi Div Propam Polri AKP Diah Chandrawati yang bakal menjalani sidang etik terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Pada sidang kode etik terhadap AKP, dia bukan terkait kasus obstruction of justice dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya termasuk dalam golongan sedang. Ini tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice. Ini pelanggaran kode etik yang diklasifikasikan Pak Karowaprov ada berat, sedang, dan ringan, dan itu masuk kategori sedang, ujar Dedi. Oke, itu ya teman-teman. Sekedar informasi, tim Inspektorat Khusus atau Itsus Polri telah memeriksa 63 anggota Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Dari total tersebut ada 35 personil yang ditetapkan melanggar kode etik atas penanganan kasus tersebut. Ya, ini berapa kompi nih? 2 kompi kali ya, apa 3 kompi ini, lumayan banyak.
di mana dari 35 personil pelanggar kode etik tersebut terdapat 7 orang yang dinyatakan melanggar etik kategori berat obstruction of justice, yakni Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Cuputranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto. Ya, dari ketujuh pelanggaran kategori berat terdapat 4 tersangka obstruction of justice yang telah menjalani sidang etik, yakni Kombes Agus Nurpatria, lalu Irjen Verdi Sambo, Kompol Cuputranto, dan Kompol Baikuni Wibowo dengan hasil pemberhentian secara tidak hormat atau PTDH. Namun keempatnya menyatakan banding sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 pasal 69 yang menjadi hak bersangkutan untuk selanjutnya bakal diputus sidang Komisi Kode Etik Polisi KKEP tingkat banding. Nah, itu nama-nama yang masuk ya, yang masuk dalam pelanggaran kode etik ya. Tadi ada 63 ya, 63 anggota Polri. Kemudian ada tadi ini beritanya ini ada 35 personil tersebut melanggar kode etik, tetapi ada 7 orang yang sudah ditetapkan tersangka sebagai tersangka obstruction of justice atau orang-orang yang yang berupaya menghalangi proses penyidikan. Nah, itu tadi 7 tadi. Kemudian sudah diperiksa 4 orang, sudah mengajukan banding. Kemudian pekan depan akan diperiksa yang 3 orang ini. Kita tidak tahu apakah nanti ini dipecat secara tidak hormat juga, sama apakah ini juga nanti akan mengajukan banding atau tidak. Nah, kita belum tahu nih ya. Dari 7 orang tersangka ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice, ini kan lagi mengupayakan banding ya. Itu hak lah ya, sesuai dengan peraturan tadi Parpol tadi. Kemudian nanti kita tidak tahu nih ya, seperti apa hasilnya, apa benar-benar di PTDH atau tidak. Kita tunggu informasi berikutnya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.